Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas sebuah film yang berjudul 12 Strongs. Diambil dari kisah nyata. Film ini menceritakan tentang ke-12 prajurit Amerika yang harus melawan pasukan Taliban setelah penyerangan World Trade Center yang diduga diserang oleh pasukan yang dipimpin oleh Osama bin Laden. Meskipun mereka hanya berjumlah 12 orang, namun mereka memiliki semangat daya juang yang tinggi untuk melawan balik serangan yang telah menewaskan ribuan orang tersebut. Penasaran dengan daya semangat juang mereka tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Sini buka oleh pemberitaan yang mengabarkan bahwa World Trade Center baru saja mendapat penyerangan setelah terjadi pembajakan pesawat America Airlines yang diduga dinahkodai oleh seorang bernama Osama bin Laden yang bergabung bersama Taliban serta Al-Qaeda. Melihat pemberitaan yang memilukan seperti itu membuat seorang kapten militer bernama Mitch Nelson tak bisa terdiam diri. Meskipun saat itu ia baru saja dibebas tugaskan setelah menyelesaikan tugasnya di Kuwait 3 minggu yang lalu. Nelson masih ingin mengumpulkan kembali timnya agar segera pergi menuju Afghanistan. Namun di sana ia sempat dihadang karena tim yang dipimpin oleh Nelson telah dibubarkan dan kini ia berada di bawah divisi miliknya. Tak mau menyerah begitu saja, Nelson mencoba untuk berkoordinasi dengan rekan-rekannya yang kebetulan saat itu bergabung bersama untuk menyaksikan berita penyerangan World Trade Center yang membuat pihak pemerintahan Amerika murka dengan serangan teroris tersebut. Salah satu rekan dari Nelson yang bernama Spencer mencoba untuk melobi atasannya agar mau mengizinkan tim yang dipimpinnya pergi ke Afghanistan. Dengan bekal 2 tahun bersamanya dalam memimpin tim, Spencer berjanji akan siap sedia apabila tim yang dipimpin oleh Nelson bisa diberangkatkan menuju Afghanistan untuk berperang melawan rezim Taliban. Atasannya belum mengiyakan permintaan dari Spencer karena ia masih ragu melihat sebuah tim yang dipimpin oleh seorang kapten yang sama sekali tak memiliki riwayat perang sesungguhnya. Namun dengan perkataan Spencer yang cukup menjanjikan, ternyata atasannya akhirnya merasa luluh ketika Nelson sedang memberantakan meja kantornya dikarenakan ia kesal tak mendapat izin dari atasannya untuk pergi ke Afghanistan. Ia tiba-tiba dihampiri olehnya. Ia memberitahu jika meja ini tak lagi Nelson butuhkan karena ia akan segera pergi ke Afghanistan untuk bertugas. Mendengar hal tersebut tentu membuatnya senang, sehingga masing-masing dari anggota mulai berpamitan kepada keluarganya, termasuk Spencer kepada istrinya yang meminta Spencer untuk kembali dengan selamat, karena ia tak mau Spencer terluka di medan perang. Sementara Diller melihat istrinya yang sedang membersihkan oven milik mereka. Sebenarnya istri dealer tak masalah dengan kepergian darinya, asalkan ia mau memberitahu kepada anak-anak mereka. Setelah semua anggota tim berpamitan pada keluarganya masing-masing, mereka lantas langsung diterbangkan menuju pangkalan militer di perbatasan Afghanistan. Di sana mereka kembali bertemu dengan rekan-rekannya yang telah lebih dahulu berada di sana. Mereka sempat berbincang sejenak dan bercanda gurau seperti sedang melakukan rekreasi. Padahal kenyataannya mereka akan menghadapi maut. Setelah semua perlengkapan disimpan, Nelson sebagai kapten langsung menghadap kepada Kolonel John dan juga Kolonel Max. John memberitahu kepada Nelson terlebih dahulu jika Osama bin Laden membiayai seluruh aksi teroris yang dilakukan oleh Taliban dan juga Al-Qaeda. Tetapi meskipun begitu, mereka tetap harus waspada karena mereka kalah jumlah dengan musuh yang akan mereka hadapi. Kini mereka akan mencoba merebut kota Mazar-i-Sharif di area Afghanistan. Karena itu adalah titik di mana Taliban menyimpan seluruh persenjataan terbaiknya. Namun yang perlu mereka ingat adalah terdapat aliansi utara yang dipimpin oleh Jenderal Dostum, sehingga mereka akan bekerja sama dengannya untuk mengalahkan Taliban. Karena Jenderal Dostum telah mengenal medan perang di sana. Ia bisa tahu mana tempat untuk berlindung dan mana tempat untuk menyerang. Nantinya Nelson dan pasukannya akan bertemu dengan mata-mata dari CIA yang akan membantunya berkomunikasi dengan Jenderal Dostum. Dan waktu yang akan mereka habiskan di sana sekitar 6 minggu. Ketika Nelson diberi waktu seperti itu, ia menolak. Dirinya merasa percaya diri. Ia dan pasukannya akan berhasil merebut kota Mazar dalam waktu 3 minggu saja. Awalnya Kolonel John menganggap Nelson sombong, tetapi ia sangat suka dengan semangat juangnya yang memperlihatkan seperti kapten.
Tetapi ia tetap memintanya untuk tetap berhati-hati. Sebelum Nelson pergi, Kolonel John memberikannya terlebih dahulu sebuah barang yang ia temukan di gedung WTC, agar Nelson tahu tujuan dirinya pergi ke medan perang untuk apa. Kemudian Nelson bersama Spencer menghampiri rekan-rekannya untuk memberitahu bahwa pasukan mereka berhasil terpilih untuk berperang bersama Taliban, mengalahkan 5 pasukan lainnya yang terpilih sebagai kandidat. Semua anggota tim bersorak riang karena akhirnya mereka bisa merasakan kembali medan perang. Lalu ia meminta kepada mereka semua untuk bersiap-siap, karena sebentar lagi pesawat akan membawa mereka menuju ke sana. Pada malam harinya, para pasukan Oda 565 telah dipersiapkan untuk terbang. Mereka menggunakan pesawat militer yang akan mengantarkannya menuju tempat persembunyian dari Jenderal Dostum. Perjalanan cukup menyita waktu, tetapi tak lama kemudian akhirnya mereka pun tiba di sana. Setibanya di kawasan tersebut, mereka sempat berhati-hati karena melihat pasukan bersenjata yang mencoba untuk mendekat. Meskipun sedikit terjadi kesalahpahaman, namun mata-mata CIA yang membantu Nelson ternyata berhasil menghentikan semua kesalahpahaman itu. Lalu ia mengajak Nelson untuk segera pergi ke kamp perlindungan. Ia memperkenalkan terlebih dahulu bagaimana medan perang yang akan mereka hadapi. Ia juga menyuguhkan Nelson sebuah roti serta yang lainnya. Kemudian ia memberitahu bahwa di aliansi utara ini terdapat 3 militisi, yaitu Jenderal Dostum, Jenderal Atta, dan Jenderal Mohakik. Apabila di medan perang mereka bertiga bertemu, kemungkinan besar mereka akan berhenti menyerang Taliban dan berperang satu sama lain. Setelah itu mereka diminta untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum bertemu dengan Jenderal Dostum. Spencer sebenarnya telah menyarankan Nelson untuk beristirahat sejenak, tetapi ia lebih memilih untuk membaca situasi di medan perang. Dan tak lama kemudian, suara tapal kuda mulai terdengar yang mengindikasi bahwa Jenderal Dostum telah tiba. Mereka lantas menyambutnya dan Nelson mencoba untuk berbaur dengan mengucap salam menggunakan bahasa Arab. Karena yang ia tahu dari agen CIA, Dostum tak bisa berbicara bahasa Inggris. Ia hanya bisa berbicara bahasa Taliban dan juga sedikit bahasa Rusia. Setelah berkenalan, mereka lantas mengadakan rapat di dalam ruangan untuk menjelaskan terkait musuh yang akan mereka hadapi saat itu. Di sana Nelson memberi hadiah kepadanya berupa makanan kuda serta minuman beralkohol yang ternyata diminum oleh Dostum. Di saat itulah Nelson baru menyadari jika ternyata sebenarnya Dostum bisa berbicara bahasa Inggris. Sempat terjadi kesalahpahaman saat Dostum tak mau mendengar Nelson berbicara. Ia ingin Spencer yang berbicara dengannya. Tetapi Nelson menjelaskan jika ia adalah kapten. Dan apabila Dostum ingin melihatnya membunuh, maka ia harus mempertemukannya dengan Taliban. Ternyata permintaan Nelson langsung dikabulkan. Dostum mengajak dirinya untuk segera bersiap pergi ke medan perang dan Dostum hanya memberi mereka 6 kuda, sedangkan tim berjumlah 12. Karena tak bisa memaksakan, akhirnya Nelson memilih untuk membagi tim. Ia meminta kepada Bennett, Jackson, Voss, dan Beck untuk ikut bersamanya. Sebelum mereka pergi, Dostum sempat memberi informasi kepadanya, yaitu Mullah Razan. Pemimpin Taliban memberi tawaran besar kepada siapapun yang bisa membawakan kepala Nelson kepadanya. Ia akan memberi $100 Amerika untuk kepalanya, dan akan memberi $50 Amerika untuk seragam berdarahnya. Perkataan Dostum membuat Spencer sedikit khawatir jika bagaimana ternyata Dostum ingin menjual mereka kepada penawar tinggi. Tetapi Nelson memintanya untuk tetap tenang. Lalu mereka berpisah karena Nelson harus ikut bersama Dostum untuk pergi ke sebuah gua bernama Chobaki. Setibanya di sana, Bennett memberitahu Nelson jika ia kesulitan mendapatkan sinyal radio, dikarenakan gua yang menghalangi komunikasi di antaranya dengan sistem pusat. Yang harus ia lakukan adalah menaiki gunung agar bisa berkomunikasi. Nelson memintanya untuk menjalankan tugas seperti biasanya. Di lokasi Alamo, Spencer yang saat itu memimpin sebagian tim mencoba untuk berkoordinasi dengan setiap anak buahnya. Terlihat juga Milo selalu diikuti oleh seorang anak kecil yang ikut perang yang bernama Najib, bahkan ketika Milo sedang kencing. Kembali ke gua Chobaki, saat itu Nelson yang sedang berbincang dengan dealer terkait masa lalunya tiba-tiba dihampiri oleh Dostum, yang bertanya mengapa anak buah Nelson ikut berjaga. Karena kini mereka adalah tamunya dan telah menjadi tanggung jawabnya untuk melindungi mereka semua. Namun Nelson memberitahu jika mereka bukan hanya sekedar tamu, melainkan sekutu yang akan membantu Dostum untuk merebut kembali kota Mazhar. Lalu mereka beristirahat, menyiapkan tenaga untuk esok hari.
Pada pagi hari, setelah semua pasukan siap berkumpul, Dostum menuntun Nelson ke tempat di mana sebagian pasukan Taliban bersembunyi. Dari kejauhan, Dostum meminta kepada Nelson untuk mengebom pasukan yang sedang berjaga di bawah sana. Awalnya Nelson tak mau gegabah karena ia tak memiliki bukti akurat terkait siapa sebenarnya pasukan tersebut. Ia ingin Dostum membuktikannya terlebih dahulu. Akhirnya Dostum menggunakan radio miliknya untuk memberitahu kepada Razam bahwa kini ia sedang bersama pasukan Amerika yang sangat ingin membantai mereka. Sehingga kini Razam harus membalaskan dendamnya. Terdengar balasan dari pasukan Razam yang sangat membenci Amerika. Dan setelah terbukti bahwa mereka adalah pasukan Taliban, Nelson langsung meminta kepada pangkalan udara untuk mengebom pasukan tersebut. Tetapi terlihat serangan mereka tak cukup efektif dikarenakan titik koordinat yang belum mereka bisa ketahui karena akan membuang-buang amunisi. Nelson lantas memutuskan untuk lebih mendekat ke arah kamp Taliban. Dostum sempat khawatir dengan kenekatan yang Nelson perlihatkan. Namun dengan usaha kerasnya, bom yang Amerika lancarkan justru efektif dan membuat Razam serta anak buahnya memutuskan untuk mundur dari kamp tersebut. Setelah berhasil memukul mundur, Nelson bertanya kepada Dostum mengapa mereka tak menyerang langsung. Dostum memberitahu mereka akan menyerang besok pagi. Keesokan harinya, perkataan dari Dostum memang benar adanya. Setelah pengeboman yang dilakukan oleh Amerika berhasil membuat Razar ketakutan, Dostum memerintahkan kepada pasukan berbayarnya untuk segera menyerang menggunakan kuda mereka dengan mengumandangkan takbir. Ketika Dostum sedang menyerang mereka semua, Nelson tak mau langsung membantunya. Ia ingin mengamati terlebih dahulu bagaimana pola serangan yang Razam lakukan dan ternyata Dostum melewati sesuatu. Nelson melihat Razam yang memiliki pasukan tambahan, yaitu sebuah tank yang sama sekali tak Dostum ketahui. Sehingga dengan terpaksa Nelson memerintahkan anak buahnya untuk melindungi jalur mundur mereka, karena kini persediaan bom mereka sedang habis. Sedangkan Razam masih memiliki misil yang akan membunuh mereka semua. Setelah peperangan berhenti, Nelson menghampiri Dostum untuk bertanya apa yang ia sembunyikan darinya. Mengapa Dostum tak menyadari ada persenjataan lain yang Razam miliki. Dostum memberitahu jika dirinya tak pernah memiliki sebuah pasukan, karena setiap orang yang mengikutinya adalah seorang kesatria. Ia juga tak memiliki persenjataan lengkap seperti pasukan Amerika, karena yang mereka miliki hanyalah Tuhan. Lalu setelah itu mereka kembali ke camp untuk menyiapkan rencana berikutnya. Karena saat itu Nelson berhasil memukul mundur Razam beserta anak buahnya. Ia mengkomunikasikan kepada Spencer untuk segera mengirimkan kuda kepada mereka. Tak lama kemudian akhirnya Spencer dan rekan-rekannya berhasil tiba di Gua Chobaki. Mereka kembali disambut oleh teman-temannya. Namun saat itu Spencer terlihat mengalami cedera di tulang punggungnya. Pada malam hari Dostum mengajak Nelson untuk berdiskusi. Ia memberitahu bahwa satu-satunya jalan yang akan Razam tempuh untuk pergi ke Mazar adalah melalui celah Tiangi. Dan mereka memiliki kesempatan untuk mencegah mereka di sana. Karena di celah Tiangi tak ada air, tak ada perlindungan, tetapi setelahnya Taliban memiliki persenjataan yang sangat lengkap. Nelson setuju dengan serangan yang ingin Dostum lancarkan keesokan harinya. Dan sebelum mereka pergi, Nelson ingin kembali membagi timnya ke dalam 3 bagian. Ia meminta kepada Diller untuk memimpin bersama Bennett dan juga Jackson agar memata-matai pergerakan Razam dari jauh. Sementara dirinya akan ikut bersama Dostum untuk mengarungi jalan. Dengan rencana yang mereka jalankan, bom yang mereka keluarkan semakin lebih efektif. Karena satu persatu pasukan yang dipimpin oleh Razam yang berjumlah 50.000 orang semakin berkurang. Ketika sedang beristirahat, Nelson mendapat informasi dari pangkalan militer di perbatasan Afghanistan bahwa ternyata mereka tak lagi mempercayai Nelson. Mereka justru mengirim kembali pasukan yang bekerja sama dengan aliansi yang dipimpin oleh Atta. Tentu saja hal ini membuat Nelson sedikit marah karena ia tak tahu harus berkata seperti apa kepada Dostum yang secara jelas adalah musuhnya. Hari ke-10 di pedalaman, saat itu ketika mereka sedang menjelaskan rencana yang akan mereka jalankan, Nelson berkata jujur kepada Dostum bahwa ada misi lain yang dikirimkan oleh pemerintahnya. Mereka mengirim pasukan terbaru dan yang menjadi permasalahan adalah ketika mereka bekerja sama dengan aliansi yang dipimpin oleh Jenderal Atta. Tentu hal tersebut membuat Dostum marah karena ia mengira mereka hanya bekerja sama dengannya. Pihak Amerika telah tahu Dostum dan Atta sangat ingin menguasai kota Mazar, sehingga kini kepercayaan di antara dirinya dengan Nelson semakin menipis. Nelson memberitahu ketika mereka berada di situasi ini, Dostum harus menjadi pemimpin yang adil. Ia ingin Dostum menghilangkan rasa ingin menguasai suatu daerah untuk memperjuangkan negaranya. Karena kini yang Nelson lihat Dostum hanyalah seorang panglima perang, bukan seorang jenderal.
Tetapi tetap saja Dostum memutuskan takkan membantu mereka melewati celah Tiangi. Hari ke-20 di pedalaman, Nelson bersama rekan-rekannya telah berhasil masuk menuju celah Tiangi di sisi selatan. Saat Nelson sedang menunggangi kuda bersama rekannya, ia memberitahu Frem sebagai penembak jitu jika terdapat musuh yang berada di atas bukit. Akhirnya dibantu oleh rekannya juga, Frem berhasil menembak di arah kepalanya secara tepat sasaran. Setelah itu mereka mulai mengawasi pergerakan dari pasukan Raza. Di satu sisi, Spencer yang sedang menjaga perbatasan melihat sekumpulan pasukan sisa dari Razam yang tiba-tiba menyerah. Ia mencoba untuk berkoordinasi bersama Nelson yang juga telah menemukan titik tepat untuk menyerang. Sementara di lokasi keberadaan Dillard, ia juga telah menemukan lokasi yang tepat untuk melindungi rekan-rekannya. Ketika Spencer mendekati mereka dan meminta rekannya untuk menggeledah pasukan Razam, tiba-tiba sebuah bom bunuh diri terjadi, membuat pasukan Spencer tersebar tewas dan membuatnya mengalami luka. Ketika kembali terbangun, salah satu petugas medis melihat Spencer yang telah terbaring tak berdaya. Ia langsung berkoordinasi dengan Nelson untuk meminta bantuan medis dari pangkalan udara. Padahal saat itu Nelson pun sedang ikut berperang. Tetapi sayang sekali ternyata pasukan Razam telah mengetahui lokasi keberadaan mereka. Saat itu misil yang Raza miliki langsung menembak tebing yang membuat Nelson harus berpikir cerdik untuk mengalahkan pasukannya. Terlebih Dostum yang tak mau membantu. Namun entah berubah pikiran atau tidak, Dostum yang melihat perjuangan militan Nelson dalam mengalahkan Taliban membuat hatinya tergerak. Ia langsung menyuruh anak buahnya untuk mengikuti pergerakan dari Nelson yang masuk menusuk menuju ke dalam pertahanan pasukan Raza. Dan peperangan pun terjadi di sini. Dengan menunggangi kuda miliknya, Nelson memberitahu kepada semua rekannya untuk fokus terlebih dahulu kepada titik-titik keberadaan misil yang bisa mengeluarkan 40 peluncur sekaligus. Sementara itu, rekan dari Spencer dan anak buah dari Dostum bergotong royong membawanya menuju lokasi aman. Peperangan masih terjadi. Nelson pun sempat terbanting tak sadarkan diri saat misil mengarah tepat di sisinya. Namun beruntung, ia masih bisa kembali bangkit dan langsung membantu pasukannya membantai Raza. Pada akhirnya pasukan mereka berhasil memenangkan peperangan setelah Dostum sendiri yang menembak Razam yang saat itu berusaha untuk kabur. Setelah berhasil memenangkan peperangan, Nelson langsung mendapatkan bantuan dari pangkalan udara untuk membawa Spencer terlebih dahulu. Kemudian ia mendapat informasi dari pangkalan udara jika aliansi Ata telah berada di timur yang mungkin saja akan memecah aliansi utara, sehingga membuat dirinya was-was. Tetapi ternyata saat ia melihat Dostum, dirinya berdamai dengan Jenderal Atta dan saling membagi wilayahnya masing-masing. Lalu ia menghampirinya dan Dostum berkata dirinya akan mengibarkan bendera Amerika di Mazhar. Namun Nelson menolaknya. Ia memberitahu ini adalah negara Dostum dan ia harus mengibarkan benderanya sendiri. Setelah itu Dostum memberi kenang-kenangan baginya. Dan pada akhirnya, tim yang dipimpin oleh Kapten Nelson berhasil kembali ke pangkalan militer dengan selamat tanpa menimbulkan korban sama sekali, serta menepati janjinya yang akan menyelesaikan tugas dalam waktu 3 minggu. Tamat.